Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirani Marliani dari Prodi PAUD 1B akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dari Bunda Ummul Khair. Untuk yang pertama yaitu penggunaan huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf berdasarkan urutan yang bersifat umum atau khusus. Huruf abjad itu ada 26. Huruf abjad itu ada dari A sampai Z. Nah, untuk yang kapital itu menggunakan huruf kapital, yaitu dari A sampai Z menggunakan huruf kapital. Nah, untuk yang huruf kecil yaitu dari A sampai Z menggunakan huruf kecil. Untuk penamaannya sendiri itu sama, A itu bacaannya A, B bacaannya B, C bacaannya C, dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu penggunaan huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tanpa hambatan atau halangan. Huruf vokal itu ada A, E, I, U, dan O. Untuk contoh huruf vokal yaitu misalnya A, itu posisi awalnya ada api, untuk posisi tengahnya ada padi, dan posisi akhirnya ada lusa. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan halangan atau hematan. Untuk huruf yang termasuk konsonan yaitu ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, E, Y, dan Z. Nah, untuk contohnya itu misalnya B. B dalam posisi awalnya ada bahasa, untuk posisi tengahnya ada sebut, dan yang posisi akhirnya ada adab. Untuk yang keempat yaitu penggunaan huruf diftong. Huruf diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Untuk huruf yang termasuk huruf diftong yaitu ada I, AU, OI, dan E. Nah, untuk contohnya misalnya I itu dalam posisi awalnya ada ainun, posisi tengahnya ada malaikat, dan posisi akhirnya ada pandai. Untuk yang kelima yaitu penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dari tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, untuk contohnya misalnya saya sudah membaca buku Salah Sasaran dari Abdul Muiz. Nah, untuk yang judul bukunya itu ditulis miring, yang salah sasaran itu tulis miring. Selanjutnya yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata pada suatu kalimat. Contohnya yaitu huruf akhir kata abad adalah D. Nah, untuk kata abad itu ditulis dengan huruf miring. Untuk yang keenam yaitu penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis dengan huruf miring. Contohnya misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, untuk kata Ramadan itu yang kata DH-nya itu dipertebal. Yang ketujuh yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu ada KH, NY, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Nah, untuk contohnya misalnya KH. KH dalam posisi awalnya ada khusus, untuk posisi tengahnya ada akhir, dan yang posisi akhirnya itu ada tarik. Untuk yang kedelapan ada penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang ukurannya lebih besar dibandingkan yang biasanya atau juga sering disebut dengan huruf besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam nama agama, kitab suci,
dan Tuhan. Misalnya Islam. Nah, untuk yang I-nya itu huruf kapital. Nah, dan untuk Tuhan. Nah, Tuhan itu T-nya T besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam nama gelar, kehormatan, keturunan dan keagamaan. Yaitu misalnya keturunan Sultan Hasanuddin. Nah, untuk K-nya itu K besar, untuk Sultan yang S-nya itu S besar, dan Hasanuddin itu hanya H besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam jabatan atau pangkat. Nah, misalnya itu Wakil Perdana Menteri Adam Malik. Nah, untuk wakil W-nya W besar, Perdana P-nya P besar, untuk Menteri M-nya M besar, untuk Adam itu A-nya A besar, dan untuk Malik itu M-nya M besar. Penggunaan huruf kapital pada nama orang, misalnya Sri Mulyani, untuk S-nya itu S besar, untuk Mulyaninya itu M-nya M besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam bahasa, suku, dan bangsa, misalnya bahasa Belanda. Untuk bahasa itu B-nya B besar, untuk Belanda juga B-nya B besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya tahun Hijriyah. Nah, untuk tahunnya itu T kecil, cuma Hijriyahnya itu H besar. Nah, untuk yang contoh penggunaan huruf kapital dalam geografi itu misalnya Danau Toba. Nah, untuk D-nya itu D besar, untuk Toba T-nya itu T besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam negara, lembaga, pemerintahan, dan dokumen resmi, misalnya Republik Indonesia. Untuk R-nya R besar, dan untuk Indonesianya I-nya itu I besar. Penggunaan huruf kapital dalam bentuk ulang sempurna. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk perserikatan itu P-nya P besar, untuk bangsa-bangsa itu B-nya B besar. Nah, itu contoh penggunaan huruf kapital dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Misalnya, saya membaca buku jurnal pendidikan. Nah, untuk yang jurnal, J-nya itu J besar, untuk pendidikan itu P-nya P besar. Contoh penggunaan huruf kapital dalam gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, Aris Pradipta, SE. Nah, untuk Aris itu A-nya A besar, Pradipta itu P-nya P besar, untuk gelar SE-nya itu huruf besar semua. Nah, untuk yang contoh penggunaan huruf kapital dalam hubungan keluarga, itu misalnya besok Bibi akan datang ke rumah. Untuk besoknya itu B besar, dan untuk bibitnya itu B-nya B besar. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti kedudukan
Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tua Berangka pada tahun 684 Masehi, Kota Kapur tahun 686 Masehi, dan Karang Brahi Berangka tahun 686 Masehi. Prasasti itu dituliskan dengan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno tidak hanya digunakan di Sriwijaya, tetapi di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Berangka pada tahun 832 Masehi. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Materi selanjutnya yaitu bukti-bukti dari beberapa kata yang diadopsi dari bahasa asing. Yaitu yang pertama ada cas dari bahasa Indonesia, charger dari bahasa Inggris. Nah, untuk yang kedua itu ada penyanyi dari bahasa Indonesia dan vokalis dari bahasa Inggrisnya. Untuk yang ketiga yaitu ada bakso dari bahasa Indonesia dan bakso dari bahasa Cinanya. Untuk yang keempat itu ada bakpia dari bahasa Indonesianya dan bahpian dari bahasa Cinanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.